Halo pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan seperti biasa saya ditemani oleh Pak Warno. Wah, suka kita lagi. Dan Ibu Kasih. Gimana kabarnya? Bapak dan Ibu? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Bu Vivi baik juga. Baik, puji Tuhan Pak. Saya juga sehat. Oh ya. Dan kali ini Pak Warno dan Ibu Kasih juga pemirsa di rumah, kita akan membahas ini mengenai suatu hubungan yang sensitif, hal-hal yang sensitif antara komunikasi dengan suami dan istri. Biasanya ini hal-hal yang sensitif ini bukan hal-hal yang sensitif yang gimana ya, tapi kita akan membahas mengenai komunikasi yang efektif di dalam hubungan suami istri. Jadi dalam hubungan kita antara suami dan istri ini ada hal-hal sensitif yang sebenarnya ini bisa memicu konflik. Betul. Kalau tidak ada kesepakatan di dalamnya. Nah, bisa berupa hal sensitif itu dari hal ekonomi yang berbeda, yang di awalnya kita sudah ketemu dengan suami kita atau kita sudah ketemu dengan istri, tapi memiliki latar belakang yang berbeda. Nih apa ya? Istilahnya nggak seimbang, istilahnya jomplang gitu ya, jomplang. Nah, bisa juga dengan mertua. Nah, ini kadang-kadang kalau tanpa kita sadari kita bisa jadikan itu sebagai senjata. Kalau kita di posisi sudah konflik, bertengkar atau gimana, ini hal sensitif ini kita bisa naik supaya nah kan gitu ya. Jadi gimana menurut Pak Warno nih? Kalau hal-hal sensitif ini terjadi, atau mungkin Pak Warno sudah berhadapan dengan orang yang curhat nih tentang masalah keluarga, tentang hal-hal sensitif ini. Silakan Pak Warno. Ya, makasih Bu Vivi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya hal-hal sensitif itu bisa menyangkut atau dalam bentuk misalnya apa itu budaya, itu bisa menyangkut ya. Kemudian kita juga bisa melihat tingkat sosial antara kaya dan miskin gitu ya. Antara ya tingkat sosial lah bisa berbeda. Dan juga kalau kita melihat itu dalam keluarga ada juga sensitivitas tentunya ya. Nah, disitulah kita harus belajar dan berhati-hati dalam membicarakan hal yang sifatnya sensitif. Nah, di sini kita melihat misalnya contohnya dalam masalah ekonomi dalam keluarga ya. Wah, kan dunia ini kan tidak senantiasa aman-aman. Dalam rumah tangga misalnya terjadi PHK ya. PHK itu tiba-tiba terjadi karena krisis ekonomi. Nah, ketika itu suaminya bergumul. Suaminya tentu bergumul bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga. Dan ketika pulang misalnya, terus hal sensitif itu dibicarakan. Istri tidak terima misalnya. Wah, gimana ini? Masalah keluarga kita. Wah, pokoknya sudah menjadi bahan pembicaraan yang merupakan apa itu sensitifnya itu tanggung jawab suami terhadap istri dengan keluarga. Nah, disitulah letaknya hal sensitif. Memang ekonomi itu sangat penting, tapi jangan sampai masalah itu dibesar-besarkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi bisa menimbulkan ketegangan hubungan antara suami dan istri. Nah, kalau Pak Warno bilang tadi soal sensitif yang diutarakan. Nah, sekarang saya mau berbicara kepada Bu Kasih. Bagaimana kalau hal sensitif itu bisa nggak atau apakah tidak bisa diutarakan? Karena kan tadi konflik kan. Apa sama sekali nggak boleh diangkat gitu dalam berkomunikasi dengan suami atau istri? Iya, saya pikir ini adalah hal yang penting ya, yang harus kita pikirkan bersama-sama. Yang kadang kita lewatkan begitu saja, padahal ini adalah sesuatu yang penting gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita berbicara yang menurut pasangan kita itu sangat menyinggung perasaan dia. Padahal di kita itu biasa aja gitu kan. Nah, contohnya aja lah ini ya antara menantu dan mertua ya. Biasanya ada ketegangan sedikit mungkin yang terjadi di antara ini.
menantu perempuan atau laki-laki begitu ya. Nah, saya pikir seburuk-buruknya orang tua, tentunya kita tidak mau ya orang lain menghina atau menjelekkan orang tua kita, sekalipun itu pasangan kita ya, suami atau istri kita gitu ya. Dan tentunya kita harus berhati-hati di dalam melihat bahwa oh, area ini adalah sesuatu hal yang sensitif ketika kita berbicara tentang mertua gitu. Jadi seharusnya ada kejelasan gitu, ada kejelasan di dalam hubungan kita bahwa ini adalah sesuatu yang sensitif, dan kalaupun harus dibicarakan, ya kembali lagi dengan komunikasi yang baik begitu ya, bagaimana supaya tidak menyinggung satu dengan yang lain. Saya pikir gitu sih. Bagus sekali sih, jadi dengan kita mengetahui wilayah-wilayah sensitif dari pasangan kita, hal-hal apa yang tidak boleh diungkap, nah ini akan menjaga supaya hubungan ini kondusif gitu ya. Karena dengan hasilnya sensitif yang diungkap di depan orang banyak atau tanpa kita sadar, kamu sih gini. Nah, itu kan betul. tentu akan menimbulkan konflik ya. Bukan gitu, Pak Wan? Iya, betul. Jadi ketika hal sensitif itu diucapkan, diangkat, dibesar-besarkan, maka akan menimbulkan luka hati, ya. Luka hati. Nah, di situ kita perlu peka terhadap masalah yang kita bicarakan. Apakah ini menimbulkan sensitivitas enggak? Menyinggung pasangan enggak? Nah, karena dapat menimbulkan pertengkaran. Kalau hal-hal yang sifatnya biasa-biasa saja, misalnya masalah masalah baju kotor misalnya, itu enggak masalah ya. Tapi kalau masalah sudah yang tadi disebutkan, bisa melukai hati kita. Betul. Jadi hal seperti itu kita harus peka dan berhati-hati dalam hal ini. Ya, memang peka tadi ditekankan ya, karena kita sebagai, apalagi kalau ada emosi ya. Oh ya, betul. Apalagi kalau suami atau pasangan kita atau istri kita itu melakukan hal yang benar-benar tabu di dalam rumah tangga. Satu contoh lah, perselingkuhan. Nah, iya sih memang dia bersalah, karena sudah ada pengampunan di dalamnya pasti. Dan itu tidak menutup kemungkinan begitu kita emosi, keluarlah itu senjata. Yang saya awal tadi bilang, itu bisa dianukan sebagai senjata. Nah, memang diperlukan kepekaan. Nah, kalau menurut Bu Kasih ini, bagaimana ya cara menyikapi kepekaan ini? Ataukah harus gitu suami bergerak sedikit gitu baru oh iya aku salah omong gitu. Gimana nih menurut soal kepekaan tadi? Ya, mungkin seperti yang kita bahas di awal ya, tentunya komunikasi yang baik itu, yang sehat itu perlu ditingkatkan dalam hubungan kita sebagai suami dan istri ya. Seperti yang tadi Bu Vivi bilang, bahwa jangan sampai ketika kita lagi konflik lalu kemudian kita jadikan itu sebagai senjata kita untuk menyerang pasangan kita. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Kita mengingat bagaimana ketika kita memulai pernikahan, waktu kita menikah, tentunya kita sudah berjanji di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat bahwa kita akan hidup saling mengasihi ya, entah apapun kondisi keadaan dari pasangan kita pasti akan terimanya begitu ya. Nah, sama seperti bagaimana kehidupan keluarga yang diajarkan di dalam Alkitab juga ya, di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, dan sebagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam Efesus pasal 5 ayat 33 itu, saya pikir itu jadi pedoman bagi kita sebagai suami dan istri untuk bisa berkomunikasi yang baik. Iya, gitu. Memang tidak lepas dari keluarga kita, pasangan kita yang istilahnya mengenal bahwa Tuhan itu sebagai sumber kekuatan kita, sebagai jawaban di dalamnya. Kalau kita ada apa-apa dalam hubungan suami istri, ya tidak lepas dari Tuhan dan Alkitab itu tadi. Seperti yang dibilang, kira-kira wilayah kepekaan itu yang bagaimana ya Pak Warno ya, sehingga kita bisa sadar bahwa kita ini harus saling menjaga hati pasangan masing-masing. Ya. Jadi sebagai closing statement. Monggo Pak Warno. Ya, kalau kita berbicara atau bincang-bincang masalah sensitivitas itu di suami istri tadi ya, kita ingat peristiwa Bapak Abraham dan istrinya Sarah. Nah, disitulah kita lihat Bapak Abraham itu sebenarnya tidak mempersoalkan, yaitu punya keturunan atau tidak ya, meskipun sudah sangat tua
istrinya juga sangat tua. Dalam pernikahan dia tidak punya anak, dan dikatakan dalam Alkitab bahwa Sarah itu adalah mandul. Nah, mandul itu merupakan satu aib sebenarnya pada zaman itu. Nah, tapi disitulah kepekaan istri si Sarah itu ya. Itu peka itu. Dan akhirnya Bapak Abraham suruh menghampiri sampai itu Hagar itu ya. Itu apa namanya, yang bantu di rumahnya itulah ya. Nah, di situ suruh menghampiri. Wah, ini peka sekali. Suruh menghampiri dan akhirnya punya keturunan. Iya. Dan setelah punya keturunan bukan menyelesaikan masalah, ya, tapi masalahnya tambah panjang sekali, runyam jadinya. Akhirnya kan kita lihat dalam Alkitab itu, akhirnya Hagar menginjak-injak Sarah. Iya. Dan Sarah merasa apa namanya, terinjak-injak, kan tidak enak kan. Betul. Dia seorang majikan, nyonya rumah yang berkuasa, diinjak-injak gara-gara nggak punya anak. Dan akhirnya dalam cerita itu kan akhirnya si Hagar suruh keluar dari rumah itu. Iya. Jadi di sini kita bincang-bincang masalah sensitif dalam rumah tangga, masalah hal yang itu ya kita harus ekstra hati-hati. Dan kita harus ingat juga, seperti Abraham, meskipun sampai tua nggak punya anak, dia tetap setia menanti pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan. Iya. Dan akhirnya masa tua juga punya anak si Sarah itu kan. Betul. Nah, itu. Iya, memang hal sensitif ini benar-benar sensitif sekali. Kalau kalau kita tidak terus terang ya, terbuka sama suami atau istri, hal sensitif apa sih yang bikin suamiku ini terluka gitu. Karena memang luka batin itu tidak seperti harus dibawa ke rumah sakit sembuh gitu, enggak ya. Ini penyembuhannya tuh begitu sangat lama, dan oleh karena itu kita harus saling melindungi pasangan kita dari setiap kata-kata yang kita keluarkan. Nah, ini perkataan verbal ini yang bahaya ini ya. Jadi luka batinnya itu kalau tidak disembuhkan itu bahaya sekali. Satu ketika bisa meledak lagi. Dan semoga pembicaraan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua, terutama pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan program ini. Dan sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di Bilik Sejahtera.